wabarakatuh. Malam warahmatullahi Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, kita malam hari ini eh, tetap diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita. Khususnya di malam hari ini kita kembali melakukan pembelajaran pelatihan dasar CPNS Angkatan 15 Kabupaten Parigi Mutong. Yang sudah hadir bersama kita, fasilitator Ibu Ni Putu Dewi Setianingsih, SNM, dan juga ada Ibu Latifah selaku rekan saya, evaluator dari BPSDM, dan tentunya teman-teman sekalian peserta yang selalu kita banggakan. Untuk mengawali, disilahkan kepada Pak Fakhrudin, Muhammad Fakhrudin untuk melapor. Mohon kesediaan Bu Dewi menerima laporan. Silakan. Peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 15 Kabupaten Parigi Motong berjumlah 11 orang dengan keterangan lengkap siap mengikuti pembelajaran pada malam ini. Laporan diterima. Sebelum diistirahatkan, awali dengan doa. Laksanakan. Laksanakan. Sebelum memulai pembelajaran pada malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Pak Fakhrudin. Dan selanjutnya disilahkan langsung kepada Ibu Dewi untuk melakukan proses pembelajaran. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Tabib Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang saya banggakan, tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya hingga kita semua masih mendapat nikmat sehat dan sepenuh nikmat lainnya hingga kita bisa sama-sama di room ini dalam pembelajaran agenda 3. Ya, malam ini bagaimana nih kondisinya? Sudah makan malam? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tersenyumnya sudah agak-agak susah begitu ya. Iya Bu, karena ini malam Bu, energi sudah habis sejak pagi. Ya, Bismillah. Oke teman-teman, di agenda 3 ini saya butuhnya kenalan-kenalan dulu nih. Boleh kita kenalan-kenalan? Kenalannya nama, 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 nama panjang, nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian eh, jabatan, instansi, dan kode. Kodenya itu status. Kalau begini, sudah menikah. Kalau begini, jomblo. Kalau begini, sudah ada pacar. Hmm, sebelum janur kuning melengkung, oke teman-teman, saya langsung tunjuk. Devi Sri Hardianti, silakan. Ya, Ibu, mohon izin. Nama saya Devi Sri Hardianti, biasa dipanggil Devi. Lahir di Pinrang 8 April 96. Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama di Sekretariat Daerah bagian Prokopim. Dan status sudah menikah. Wes. Oh gitu ya. Oke. Kak Devi, setelah panggilannya Devi ya. Devi, mohon izin, Bu Devi. Selanjutnya ada Nasrah. Silakan Nasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Indah, biasa dipanggil Nasra. Tempat tanggal lahir Sinjai 11 Desember 1996. Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama di bagian hukum Setda Kabupaten Primotong. Status tadi. Oke, Kak Nasrah. Ya, Selanjutnya, makasih. Ada Made Vira Hartini. Silakan. Baik, selamat malam Ibu.
Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nima Devira Hartini, biasa dipanggil Vira. Lahir di Balinggi 28 September 2002. Penempatan di Puskesmas Tausu sebagai nutrisionis terampil, status Bira, angkat angkat jari telunjuknya begini. Perlahan-lahan tapi pasti. Oke, makasih Vira. Selanjutnya ada Ririn Novitasari. Silakan Rin. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ririn Novitasari, biasa dipanggil Ririn. Lahir di Tunas Jaya 6 November 1990, jabatan pamong pemerintah di kantor Camat Siniu. Kalau untuk status sudah pernah menikah, Ibu. Eh, Tapi tadi sudah, sudah pernah ya? Jadi iya sudah begini. pernah. Gitu ya. Ini 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 taring ini. Boleh begitu ya? Jadi mau begini jangan. Jadi oke, terima kasih Ririn. Setelah Ririn ada Vivin. Ririn, Vivin, Titin. Oh enggak ya? Oke, Vivin silahkan. Baik, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vivin Desiani, biasa dipanggil Vivin. Saya sebagai dokter ahli pertama penempatan Puskesmas Ampi Babo, lahir di Parigi 7 Desember 1996. Statusnya Oke, makasih Kak Vivin. Selanjutnya ada Endang Lestari. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Endang Lestari, Ibu. Biasanya dipanggil EN. Tanggal lahir Poso 9 Agustus 1991. Jabatan apoteker ahli pertama. Instansinya sama kayak Dokter Vivin di Puskesmas Ampi Babo. Untuk statusnya ini. Wis, kayak tahu uang 1.000 itu ya? Thomas Matulesi, wes gitu ya. Pakai parang. Oke, makasih makasih Endang. En, Mas. Setelah En ada Fahrudin. Silahkan. Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudin, lahir di Marantale 10 Desember 1999. Jabatan analis kebijakan di Sekretariat Daerah, bagian perencanaan dan keuangan. Status Fahrudin, panggilannya Udin, Fahru Udin. bisa Fahru, bisa Udin, bisa Ya, SPD, bisa Setda. Karena saya cuma baca di depan itu ya. ya. Oke deh. Tapi lebih sering dipanggil apa? Nama kesayangan. Kalau di kantor Fahru, Bu. Oh, Fahru. Oke deh. Fahru. Trims Fahru. Lanjut ada Samsurizal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Samsul Rizal untuk panggilan sehari-hari biasa dipanggil Ijal. Untuk tempat tanggal lahir, lahirnya di Maninili 14 Oktober 1989 dan untuk penempatan instansi saya jabatan pamong pemerintahan di bidang sesi pemerintahan Kecamatan Tinombo dan status Saya suka Waalaikumsalam caranya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jal, makasih. Wes. Selanjutnya ada Ilham Sukmajaya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bu. Nama saya Ilham Sukmajaya. Bisa dipanggil Ilham.
Tempat tanggal lahir saya lahir di Toli-Toli 26 Juni tahun 1991. Adapun jabatan yang saya lamar kemarin adalah jabatan sebagai pengawas industri di instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong dengan status Oke, makasih. Makasih Ham. ya Ham panggilannya kan? Saham bisa Ilham gitu. Oke, bisa Ham, bisa Il. Oke deh, makasih. Makasih Bu. Selanjutnya ada Muhammad Ramdhani. Ramdhani, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, biasa dipanggil Dani. Saya lahir di Parigi 9 Desember 2000. Jabatan saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Motong, bagian umum. Untuk status, Keren. Baiklah, tidak jadi saya mau jodohkan. Padahal tadi saya mau jodohkan, tapi sudah begini, ya batal deh. Dani, makasih ya. Selanjutnya ada Kristianto Sarampang. Silakan Pak Kris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Perkenalkan, malam. nama saya Kristianto Sarampang Tanggalele, biasa dipanggil Kris. Untuk tempat dan tanggal lahir saya di Palu, 17 Desember 1995. Untuk jabatan yang saya lamar itu sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Kelembagaan Analis Jabatan di instansi Sekretariat Daerah bagian organisasi. Untuk kodenya Wih, baiklah. terima kasih. Baik, baik. Karena ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini macam-macam ya. Eh, makasih Chris. Ini angkatan 15 ya. Oke. Teman-teman, kayaknya kita langsung masuk ke materi. Saya juga mungkin kenalan-kenalan juga dikit ya. Bentar nih. Inilah teman-teman. Oke, nama saya Niputu Dewi Setianingsih. Saya lahir di Palu tahun 1974. Alamat saya di Jalan Bali. Nomor telepon saya ini. Saya sama dengan Pak Ahmad, Bu Latifah dari BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan teman-teman boleh nih dicatat nomornya karena bisa saja mungkin ada hambatan atau ada apapun lah. Teman-teman boleh hubungi nomor saya. Dan malam ini kita masuk di materi agenda 3, ya. Kalian sudah melewati agenda 1, agenda 2, dan hari ini agenda 3. Agenda 3 ini terkait dengan kedudukan dan peran pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, teman-teman, di pembelajaran kita, ya mungkin kita sudah sama ketahui ya, dan teman-teman sudah melewati agenda 1, sikap perilaku bela negara, agenda 2, nilai dasar, dan ini adalah agenda terakhir di materi sebelum agenda habituasi. Ya, jadi teman-teman, kita akan sama-sama bermain-main di sini dengan waktu yang disiapkan, dan harapan saya teman-teman bisa menyeriusi, dan dalam pembelajaran ini teman-teman akan dibekali beberapa pemahaman saja tentang kedudukan, peran, fungsi teman-teman sebagai aparatur sipil negara, dan bagaimana teman-teman melihat permasalahan yang ada, melihat kegiatan-kegiatan ataupun gagasan-gagasan, solusi yang kalian angkat atau yang ada di seputaran pekerjaan kita dari perspektif Smart ASN dan manajemen ASN. Hanya itu teman-teman. Ya, jadi eh, tidak banyak urusannya di materi ini. Yang urusan yang ada ya teman-teman memahami saja dulu bagaimana kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara, yang sama kita pahami bahwa sebagai aparatur sipil negara kedudukannya yaitu menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Jadi pahami saja itu, oh kedudukan kita ini sebagai ini ya aparatur yang menjalankan segala urusan, segala kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.
serta ya tadi ada penjelasannya bebas pengaruh, bebas intervensi dari semua golongan dan partai politik. Tapi yang pasti yang kita sama ketahui bahwa kita berkedudukan sebagai aparatur yang menjalankan kebijakan. Kemudian kita ketahui lagi peran kita. Peran kita sebagai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional. Ya, melalui pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, bebas dari intervensi dan seterusnya. Jadi teman-teman, mungkin ada teman-teman di eh, Bapeda mungkin yang perannya sebagai perencana, ada yang sebagai pelaksana yang di Puskesmas mungkin, kemudian pengawas, ya, di inspektorat, dan teman-teman di dalam instansi atau unit kerja pun ada yang sebagai perencana, ada sebagai pelaksana, ada sebagai pengawas. Jadi eh, manajerial semuanya berjalan. Polanya ada, planning, organizing, actuating, dan controllingnya itu bergerak semuanya, ya. Kemudian juga teman-teman tidak lupa bahwa kita punya fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Hal ini harapan saya bisa teman-teman pahami. Nah, kita di agenda 3 ini, teman-teman akan dikenalkan dengan dua urusan, manajemen ASN dan smart ASN. Nah, manajemen ASN ini bagaimana pengelolaan aparatur sipil negara, ya, untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi manajemen ASN yang kalian baca kemarin sudah ya, itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, ya, dengan berkarakter, dengan punya nilai-nilai dasar berakhlak dan seterusnya. Selanjutnya teman-teman juga teman-teman sebenarnya dikenalkan dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang saya kasih saja undang-undangnya, peraturannya. Jadi tidak saya jelaskan lagi karena sebenarnya teman-teman sudah bertemu dengan modulnya. Ini tinggal penguatan-penguatan saja bagaimana teman-teman dengan sistem kinerjanya, ya, sistem kinerja ASN, bagaimana dengan jabatan fungsional, bagaimana penilaian kinerja dan seterusnya. Kemudian eh, tentang sistem merit sistemnya, teman-teman bisa lihat, buka undang-undangnya, buka peraturan-peraturannya. Kemudian juga ada tentang manajemen kinerja, teman-teman membuat SKP, ya. Kemudian juga teman-teman dengan jabatan fungsional, ya, dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian bagaimana teman-teman melihat PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, sudah dikuasaikah, sudah dibacakah? Nah, kemudian bagaimana dengan tugas belajar dan izin belajar? Semoga teman-teman bisa mendalami hal-hal tersebut sehingga eh, teman-teman tidak jadi ASN yang pelangak-pelongok. Gitu ya. Nah, peraturan lainnya tentang eh, informasi dan transaksi elektronik, tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Silahkan nanti teman-teman baca. Kemudian saya yakin teman-teman sudah baca habis tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Maka saya mau tanya-tanya dulu, kita diskusi-diskusi dulu. Masih ada yang ingat enggak ya teman-teman tentang manajemen ASN dan Smart ASN modul yang sudah kalian baca secara mandiri kemarin? Ada yang bisa bantu? Ada yang ingat atau semua di luar kepala? Silakan. Kalau di luar kepala, ya namanya di luar, susah ininya ya. Ada yang bisa bantu nih ya. Apa sih Smart ASN? Apa sih manajemen ASN? Atau ada pengaruh ya kalau kita masuk pagi dengan masuk malam? Kalau masuk pagi gampang diingat, kalau masuk malam sulit diingat. Atau seperti apa? Ada nih yang bisa bantu? Walah, baiklah. Kalau demikian, saya langsung kasihkan Bapak Ibu, teman-teman semua penugasan.
Oke ya, kita langsung masuk di penugasan saja supaya kita tidak terlalu banyak perkongaan. Paham perkongaan teman-teman? Jadi konga sana, konga sini, yang padahal juga teman-teman cuma baca dan ini teman-teman belum belum raise hand karena teman-teman belum dapat modulnya. Pasti semua lagi berlomba-lomba dicari modulnya. Aduh, tapi belum bisa dapat. Jadi tugas teman-teman bisa dicatat teman-teman. Sorry, tidak dicatat. Nanti saya share ini ke teman-teman, tapi sekedar penjelasan dulu. Yang pertama, teman-teman mendapat tugas membuat learning journal, ya. Learning journal ini isinya ada dua macam. Satu pokok pikiran A, B-nya penerapan. Yang pertama, teman-teman diharapkan mampu membuat resume dari modul manajemen ASN dan Smart ASN, serta menemukan kata-kata kunci dari masing-masing modul tersebut. Ya, jadi nanti saya akan eh, kasih gambaran kenapa kok Bu malam-malam kita disuruh meresum, emangnya kita anak SMP. Ini akibat dari semua di luar kepala, ya. Jadi silahkan untuk mereview, untuk mengingat kembali, memasukkan kembali yang sudah dari di luar kepala itu masuk lagi ke dalam, maka silahkan resume. Dan membuat resume ini kan tidak kayak dulu ya teman-teman, pakai tulis tangan. Kalian hanya copy paste, copy paste. Selanjutnya teman-teman silahkan lihat yang B-nya. Poin B, penerapan. Yang pertama, tugas teman-teman mengkaitkan permasalahan prioritas yang ada di tupoksi teman-teman dengan modul Agenda 3. Kemudian, eh, identifikasi dua kegiatan atau masalah di tempat kerja. Oh, sebentar. Tugas pertama saja dulu dibuat. Kemudian, hmm, jadi tugas-tugas yang ada yang kalian kerjakan tugas satu saja dulu ya, permasalahan. Nanti saya bisa tambahkan lagi untuk tugas berikut. Oh sorry, bolehlah. Daripada kalian diam-diam gitu, jadi silahkan buat yang nomor 3, yang saya tipiskan tulisannya ini, nggak usah dulu dikerja. Buat identifikasi dua kegiatan atau masalah di tempat kerja berdasarkan pengalaman dan dikaitkan dengan modul Agenda 3. Jadi untuk tugas 3, teman-teman boleh buat kegiatan atau tampilkan dengan bukti foto di tempat kerja yang sudah kalian laksanakan ya. Karena itu berdasarkan pengalaman dan kegiatan itu teman-teman kaitkan dengan modul Agenda 3. Tapi Bu, saya tidak punya foto Bu waktu saya mengerjakan kegiatan di kantor. Foto hanya pemanis teman-teman. Jadi yang teman-teman masukkan, kalau tidak ada foto kerjanya, kira-kira kalau ada foto mie ayam setelah teman-teman bekerja, masukkan aja foto mie ayam itu. Nanti tinggal teman-teman ceritakan. Sebelum makan mie ayam, kami mengerjakan tugas apa-apa. Atau kalau ada foto kopi, ya masukkan saja kopinya. Nanti bisa diceritakan bahwa kopi ini yang menemani kalian bekerja membuat apa. Dan pekerjaan itu yang kalian aktualisasikan nilai berakhlaknya. Paham ya? Kemudian ada tugas berikutnya. Tugas berikut adalah tugas hari kedua. Teman-teman membuat atau mengkaitkan kegiatan yang kalian temukan dari hasil identifikasi isu di tupoksi teman-teman. Oke, kedua tugas ini bersamaan dikumpul di hari ke-12 dalam jadwal ya, atau di hari terakhir pertemuan Agenda 3. Teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan, silakan. Belum ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Pertanyaan pertama, teman-teman, kalian didampingi oleh siapa waktu pembelajaran Agenda 1? Bisa bantu jawab? Ibu Agustina. Ibu Agus. Oke. Izin. Agenda 2? Ibu Isnaini. Oke. Nah, teman-teman, berarti waktu Agenda 1, teman-teman sudah menemukan
prioritas isu, betulkah? Betul. Prioritas isu D2C teman-teman. Gitu ya. Nah, prioritas isu itu sudah teman-teman gali, sudah teman-teman analisis sampai menemukan gagasan yang di breakdown menjadi kegiatan dan tahapan. Betulkah? Karena kegiatan yang kalian temukan itu akan diaktualisasikan dengan agenda 3 dan tahapan yang kalian temukan itu dikaitkan dengan agenda 3 dan tahapan yang kalian temukan, tahapan kegiatan itu diaktualisasikan dengan agenda 2. Dan itu akan masuk dalam rancangan aktualisasi kita. Demikian. Jadi yang kalian kerjakan tugas dari agenda 1 itu sebenarnya persiapan rancangan aktualisasi teman-teman. Gitu. Oke ya, boleh bantu saya? Ada yang bisa perlihatkan hasil kerjanya, entah yang sudah dibawa ke agenda 2, atau mungkin kalau di agenda 2, pertanyaannya lagi, apakah tugas dari agenda 1 sempat kalian proses di agenda 2 atau tidak? Sempat Tapi dibawa Ibu ke agenda 2? Ya, silakan. belum sempat Ibu dibawa ke agenda 2 karena kita tidak mengerti kalau itu larinya ke situ. Oke, jadi saya bocorkan lagi boleh ya? Sambil saya membocorkan, teman-teman persiapkan tugas agenda 1. Nah, jadi teman-teman, eh, di skenario pembelajaran, teman-teman tuh di agenda 1 dimintakan menentukan isu, ya, tapi khusus mengerucut ke tupoksi teman-teman. Dimintakan penentuan isu yang nanti isu itu kalian cari sampai akhirnya dapat kegiatan dan tahapannya. Itu kenapa? Sebenarnya untuk mempermudah teman-teman dalam melewati seminar rancangan. Nah, seminar rancangan aktualisasi itu modalnya tadi teman-teman punya rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi itu isinya kegiatan dan tahapan apa yang akan kalian buat atau apa yang kalian rancang. Nah, di pada saat evaluasi rancangan itu, pada saat seminar ada 5 indikator evaluasi. Ya, jadi mohon izin sambil ngantuk pun teman-teman harus bisa paham apa yang saya sampaikan. Jadi ngantuk boleh, menghayal boleh, tapi tolong ditangkap apa yang saya sampaikan karena ini sebenarnya wajib teman-teman ketahui dari awal supaya teman-teman sudah bisa siap gerak untuk melewati berbagai hal di akhir nanti. Nah, jadi eh, ada 5 indikator evaluasi. Indikator pertama, peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan menggunakan alat analisis yang tepat dan permasalahan tersebut terkait dengan agenda 3. Oke ya. Jadi indikator 1 itu jawabannya ada di pengerjaan kalian di tugas agenda 1. Apa tuh permasalahan peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas. Berkualitas jawabannya bisa ketahuan permasalahan itu berkualitas jawabannya dengan APKL. APKL itu ada 4 unsur, aktual, problematik, kekelayakan, dan layak. Kalau 4 unsur ini terpenuhi, maka diasumsikan permasalahan itu berkualitas atau isu itu berkualitas. Kalau salah satu ini tidak apa ya, tidak terpenuhi syaratnya, 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, maka eh, diasumsikan permasalahan itu tidak berkualitas. Kemudian pertanyaannya, Ibu, tapi kan saya tidak usah pilih 3 identifikasi isu, saya satu aja saya identifikasi langsung. Boleh. Tetapi kita kan mau menjawab kita mau menjawab indikator evaluasi. Indikator evaluasinya apa? Setelah menemukan permasalahan yang berkualitas, peserta mampu peserta mampu menggunakan alat analisis yang tepat. Mau diuji, kalian mampu menggunakan alat analisis, maka silahkan pilih dulu 3, kemudian di APKL, kemudian boleh di USG, atau Bu, saya tidak pakai USG, saya APKL aja, silahkan. Yang penting terlihat urut-urutannya bahwa teman-teman sedang melakukan, paham melakukan analisis menggunakan alat yang tepat. Kemudian, tadi satu indikator ya, ada kalimat terakhir yang saya sampaikan,
permasalahan terkait dengan agenda 3. Maka teman-teman lihat di penugasan saya. Di Learning Journal, poin B penerapan, saya minta teman-teman mengkaitkan permasalahan teman-teman dengan agenda 3. Artinya, urusan teman-teman punya rancangan sedikit aman kalau sudah melewati hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian, kegiatan indikator evaluasi kedua. Indikator evaluasi berikutnya adalah peserta mampu menemukan minimal 3 permasalahan. Maka kalau kalian hanya menemukan minimal 3, kalau teman-teman lihat penguji itu dia pegang satu lembar kertas. Satu lembar kertas itu isinya tabel. Tabelnya itu ada 5 row, ya, 5 baris. Karena ada 5 indikator evaluasi. 5 baris itu, satu baris terbagi 4. Kenapa terbagi 4? Karena ada 4 leveling. Jadi teman-teman bisa dinilai nanti di level 1, 2, 3, atau 4. Kalau teman-teman membuat kegiatan minimal hanya 3, maka teman-teman berada di level 3. Mau aman? Ya Bu. Maka buat kegiatan bukan minimal. Kegiatan 4, 5, 6, atau 7. Atau 8, atau sampai 12. Atau seterusnya. Tapi kalian membuat 5, 6, 7, 8, 9 sama saja nilai kalian juga masuk di level 4. Karena di atas 3 level yang ada itu paling atas cuma 4. Maka saya menawarkan ke teman-teman buatlah 4 kegiatan. Level selanjutnya, indikator selanjutnya. Peserta mampu menemukan kegiatan yang tepat dengan aktualisasi agenda 2 yang tepat dan keterkaitan agenda 3 yang tepat. Gitu. Jadi kegiatan yang teman-teman gunakan, rancang, bisa teman-teman aktualisasi dengan tepat terhadap agenda 2. Dan kalian kaitkan dengan agenda 3. Dan selanjutnya. Pokoknya yang kelima itu, indikator selanjutnya yang dinilai adalah presentasi teman-teman. Oke teman-teman, tapi sebenarnya ini hanya bocoran ya, karena hal ini kalian dapatkan sebenarnya nanti di bimbingan. Tapi kalau ini dapatnya di bimbingan, kalian sudah lambat sekali. Karena kalau saya skenarionya agenda 2, kalian tuh sudah harus bisa mengaktualisasikan nilai. Teman-teman kenal berakhlak kan? Berakhlak itu ada 7 nilai. Dari 7 nilai itu ada masing-masing 3 panduan perilaku dari setiap nilai, betul? Ada 3 panduan, 3 panduan, 3 panduan, 3 panduan. Maka nilai-nilai ini berbeda semua, tidak ada yang sama. Semakin tajam kalian mengenali aktivitas kalian, semakin tajam kalian mengenali makna dari nilai dan panduan perilakunya, maka semakin mampu kalian mengaktualisasikan nilai tersebut. Jadi saya berharap teman-teman ikhlas, bersukacita, bergembira bersama di kelas ini. Kita selesaikan secara adat urusan dari agenda 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Agenda 1 itu sebenarnya saya hanya ingin mengantarkan teman-teman untuk mendapatkan kegiatan dan tahapan. Gitu ya. Itu untuk keperluan kita di pembelajaran ini. Dan teman-teman, makanya tadi saya tanyain, kita ada 5 jam pelajaran atau tidak? Kalau kita punya 5 jam pelajaran, insya Allah teman-teman bisa selesai semua, kita selesaikan secara adat agenda 1 sampai dapat kegiatan dan tahapan. Tapi kalau tidak ada itu, berarti kita bikin sampel saja. Nanti siapa yang bisa saya kasih contoh untuk menjadi sampel munculnya atau strategi menentukan kegiatan sampai tahapannya. Oke teman-teman, silakan siapkan dulu agenda 1-nya. Kita ketemu setelah ini. Saya izin dulu tidak lama. Oke deh? Wait. Guys, siapa yang mau maju? Menjelaskan. Berarti yang dilampirkan yang Fisbuan itu? Yang PPT pertama yang analisis isu. Yang analisis itu ya. Punya aku masih salah, belum saya perbaiki karena
Justru yang banyak salahnya judul ditampilkan supaya banyak Sisanya. Jangan bantu aja kau, supaya kita dapat kisi-kisinya bang. jangan kau sakit gitu, Bang. Saya mau ganti isu itu yang kemarin, isu kemarin itu saya salah banyak. Saya sudah ganti sih, berbicara dengan mentor juga. Ibu Ririn gimana? Kan Ibu Ririn juga kemarin ada bertanya tentang agendan dua kan? Udah itu apa yang dikasih tugas tidak dijelaskan kemana larinya. Nah, itu juga kemarin juga agak susah juga deh. Iya. Kemarin itu kita menjelaskan secara umum ya yang agenda 2. Iya, kan ternyata pas kita Hmm. sudah selesai presentasi baru dijelaskan kalau itu untuk aktualisasi. Nah, Di, sementara saya pas susun aktualisasi baru 2 judul, baru ketemu mentor, baru itu, belum lanjut. kita di agendan dua cuma banyak kata-kata berahal, karena masuk-masuk di isunya, dikasih Mm-mm. kaitannya. Mm-mm. Nah, lebih umum dan kayak pekerjaan Agenda di satu kemarin puskesmas. berapa Agenda kali tatap muka? agenda 1 berapa? 3 kayaknya Dua, ya, 3 kali. 3 kali, 2 kali, 3 kali. Heeh. 2 kali saja. Iya, 2 kali 2. saja. Heeh. Karena cuma 3 hari. Tunggu, ini berarti yang presentasi yang so apa tuh isu yang agenda 1 toh? Iya, yang Iya, itu yang dulu. analisis isu Yang lalu itu Oh, dulu. sampai kegiatannya toh? sampai Yang ini, tahapan. yang agenda satunya itu, yang kemarin kita sudah presentasi, Iya. itu kan saya belum ada kembali sini. Kalau saya siap sih. Saya punya ada, cuma belum sampai tahapan. Apa tahapan di agenda 2? Agenda 2 tidak jelas kemarin. Bukan mungkin maksudnya tahapan itu di tugas deskripsi. Iya, sebenarnya di situ. Cuma kan kita gambarkan di keseluruhan, keseluruhan Bukan kantornya sesuai kita. isu. Mm-mm. Heeh. Kayaknya dia minta lebih ke Lebih ke ininya kita, judul yang kita mau ambil nanti, isu yang kita angkat nanti. Ini kan isunya dikaitkan ke apa? Ke agenda 3 kan, dia punya isu juga. Ah, Makanya Baru baru kita cuma bahas anu umum udah. ini cuma umum-umum iya, semua. Baru dia punya kegiatan dikaitkan dengan yang berakhlak itu agenda 2 kegiatannya. Atau nah, sudah jelas juga agenda 2 ini. Punyamu agenda aja dan ini. agenda 2 yang tak anu. Jangan Leru. Punya aku Jo, nanti saya kasih lihat. Punyamu so bagus sih. Punyamu sudah jadi itu sudah sebelum Punyamu so jadi tinggal seminar. Saya belum ada bikin judul apa yang bagus. Saya bingung. tetap ikut itu Jangan isinya. kayak saya disuruh kasih hilang itu Google Drive. Yang makin ke sini saya makin ragu dengan isu sendiri. Yang ini sebetulnya tidak. Isu kok Iya, semua kayaknya salah. susah. Kalau kayak saya, kayaknya susah deh. Waktu cuma 1 bulan ini. Iya, cuma 1 bulan kita di lapangan nanti. Jangan dibawa ke kantor orang kantor bilang, "Tidak bisa ini, Dev." Mustahil ini dilakukan. Yang enak pas di sini sudah ada dia punya isu ini ya, mantap. Dibantu langsung oleh mentor. yang foto tadi bagaimana ya? Isunya pimpinan yang kasih. Sama biasa juga pimpinan yang kasih tinggal dipilih. Oke, teman-teman, bisa siapa berkenan menampilkan? Kita selesai jam 20.17. Sampai jam berapa ya? Kita 12. berarti sampai jam 9 ya. Iya, Bu. Oke. Silahkan kalau ada yang berkenan. Kalau tidak ada, saya kasih tugas saja. Boleh, Bu. Yang agenda pertama, Ibu, tentang isu.
Oke, bisa di share screen, saya lihat. Ini tapi ini isunya ada 4. Yang pertama, presentasi orang dengan ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan. 2, tingginya jumlah kasus stunting. 3, tingginya angka rujukan pasien JKN ke FKTL. 4, rendahnya pemberian ASI eksklusif. Oke, saya langsung lihat di APKL ya. Saya langsung saja teman-teman. Jadi Vin, saya langsung eh, lihat-lihat teman-teman yang lain menyesuaikan ya. Iya, Bu. Oke. Tingginya jumlah kasus stunting teman-teman mudah-mudahan tapi mungkin teman-teman sudah selesai juga sudah diperiksa mungkin oleh Ibu Agustina. Jadi saya hanya ingin menyampaikan penguatan ya. Jadi penguatan itu mudah-mudahan teman-teman tadi pahami betul, dengar betul bahwa APKL ini untuk validasi ya, untuk validasi bahwa isu itu berkualitas atau tidak berkualitas. Nah, ada 2 cara menggunakan APKL, teman-teman. Ada yang dicentang, ada yang angka begini, di scoring. Yang dicentang itu menjawabnya ya atau tidak. Aktual, ya atau tidak. Ya dicentang, tidak, ya di garis datar. Dan di kanannya bukan total dan nomor urut, tapi keterangan. Berarti memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat keempat-empatnya, maka kita tapis lagi dengan USG. USG baru di scoring. Eh, kalau USG di scoring karena indikatornya jelas, urgensinya, ya, dan seterusnya. Kalau aktual ini, kalau kalian scoring, berarti kalian harus paham menjelaskan kenapa aktual 4 untuk isu 1, kenapa aktual 5 untuk isu 2, dan kenapa 4, seperti apa. Apakah dia lebih duluan viral atau apa, atau apa, atau apa. Seperti itu. Ya, jadi bebas. Yang pasti teman-teman kan lebih eh, teman-teman lebih paham karena tempat kerja teman-teman. Vin, tetap Iya. saja tadi total, nggak apa-apa. Oh, Karena enggak. kalau di scoring memang total dan total dan Keterangan, ranking gitu ya nomor urutnya. ranking. Hmm. Tapi kalau tadi dicentang berarti keterangan karena memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu saja. Oke, selanjutnya penyebab masalah setelah dapat 1 ini tingginya jumlah kasus stunting. Ya, penyebabnya. Teman-teman, tapi Lisbon. mungkin jangan dulu pindah. Saya mau kasih lagi informasi bahwa kalau teman-teman menentukan isu, isu di kewenangan teman-teman, ya, karena ada isu-isu yang terlalu jauh dari kewenangan kita. Bahkan mungkin ada teman-teman bilang, Bu, tugas saya, jabatan saya ini, tapi saya tugasnya seperti operator, Bu. Nah, kalau operator, nggak mungkin dia mengurus urusan hal yang luas. Maka urus di urusan yang memang sudah ditentukan. Sehingga teman-teman bisa menyelesaikan dengan kewenangan teman-teman. Oke, selanjutnya dari fishbone-nya bagaimana bisa kita lihat? Tingginya angka stunting berarti disebabkan oleh kurangnya penyuluhan, oke, kurangnya tingginya angka pernikahan ini, tingginya kasus. Oke, dirimu mau buat apa? Ide gagasannya, ide gagasannya tadi ada penyebab masalah. Jadi ini bukan permasalahan ya, penyebab masalah. Tadi ada MCK yang kurang hijin ya. Iya, Ah, jadi ini bukan permasalahan, penyebab masalah. penyebab. Karena tulang-tulangan ikan itu penyebab masalah. Kepala ikannya permasalahan. Eh, dirimu mau buat semua rencana kegiatan ini Eh, untuk semua tulang-tulang ikan itu? Sebagian besar rencana kegiatannya hampir sama, Bu. Membuat penyuluhan sama sarana media edukasi. Berarti Tetap MCK dan sebagainya tidak? MCK itu lebih ke kerjasama multisektoral, Bu. Oke, nah kalau saya biasanya kalau begini kejadiannya, saya tapis lagi dengan MC Namara. Tapi nanti teman-teman menyesuaikan dengan coachnya. Karena kalau MC Namara
itu berarti ditapis gagasannya, ide gagasannya, nanti dapat satu yang akan dikerjakan. Contoh kayak tadi kata Vivin akan mengerjakan satu saja Bu, memberi edukasi, gitu ya. Iya, Nah, Bu. jadi eh, kalau saya begitu, ditapis lagi dengan MC Namara. Atau kalau tidak, berarti eh, teman-teman kalau tidak mau pakai MC Namara, maka teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, ini mohon perhatian untuk semua ya, karena belum tentu semua teman-teman bisa saya handle semuanya, karena saya rasa eh, kayaknya nggak sampai 5 JP nanti kita ketemunya yang lainnya. Eh, jadi yang pertama, ini ditapis pakai MC Namara. Kalau USG itu untuk menapis permasalahan. Kalau MC Namara untuk menapis ide gagasan. Nah, tapi kalau tidak mau pakai tapisan itu lagi, maka silahkan teman-teman menurunkan kewenangannya, menurunkan ranah permasalahannya di kewenangan teman-teman. Contoh, misal Vivin tadi, kan boleh kita ke APKL? Teman-teman, tingginya jumlah kasus stunting ini sebenarnya bukan urusan kita, ini sudah urusan dinas kesehatan gitu ya. Iya, Jadi Bu. kalau mau dirimu bisa bikin belum optimalnya pelayanan informasi stunting atau pokoknya tentang stunting lah, belum optimalnya pelayanan informasi tentang stunting atau stunting pada masyarakat bla bla bla. Artinya dirimu belum optimal memberikan pelayanan informasi atau sosialisasi dan edukasi bentukannya. Gitu saja. Jadi penyebabnya nanti dibikinkan fishbone-nya. Fishbone-nya itu eh, salah satunya tulang-tulangannya itu kan berarti petugas yang terbatas pemahamannya tentang stunting misalnya, atau petugas yang belum termotivasi untuk mensosialisasikan tentang stunting, kemudian media sosialisasi yang kurang, kemudian masyarakat masih kurang paham, bla 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 bla. Begitu. Jadi masuk di ranahnya Vivin. Iya, Bu. Gitu saja. Jadi kegiatannya paling kegiatan satu. eh Mau itu yang dibuat? Makanya masih bingung juga, Bu. Saya kasih contoh ya teman-teman. Jadi Vin bisa dicatat kegiatan satunya. Kegiatan 1. Oh ya, di sana sudah pernah sosialisasi tentang stunting? Sudah sih, Bu. Sudah? Iya, Bu. Oke. Tapi belum optimal berarti. Iya. Mau mensosialisasikan dengan digital? Boleh, Bu. Cuma media penyampaiannya palingan susah juga. Bagaimana? Media penyampaiannya hanya melalui FB begitu, Bu, bisa? Iya. Bisa. Makanya saya kasih contoh ini, jadi teman-teman lain bisa menyesuaikan. Oke, bisa ditulis kegiatan satu, persiapan, tahapannya konsultasi mentor, tahapan satu konsultasi mentor, tahapan dua membuat jadwal sosialisasi atau edukasi, tahapan tiga mengumpulkan referensi. Konsultasi Ayo, mentor. Ivi, Yang kedua, Ibu. merancang jadwal sosialisasi atau edukasi, kemudian mengumpulkan referensi. Oke, Edukasi. itu edukasi tahap tiga. Merancang jadwal sosialisasi. Bisa tulis tangan setahu ya, bisa lebih cepat atau bagaimana? Merancang jalur sosialisasi. Oke, tahap dua, kegiatan dua. Kegiatan 2. Yang tahap tiga tadi mengumpulkan referensi. Oke, kegiatan dua. Tadi bisa naik dulu, Vin, di tahapan satu itu kegiatan satu, kegiatan persiapan, aktualisasi. Kegiatan satu, persiapan aktualisasi. Oke, hapus itu tahapan satunya. Bukan hapus tahapannya, ya bolehlah, terserah. Yang penting yang ditahu 1, 2, 3 itu tahapan. Tahapan. Kemudian kegiatan dua. Kegiatan dua membuat video edukasi atau sosialisasi. Terserah mau edukasi atau sosialisasi. Teman-teman, strateginya adalah kalau teman-teman membuat gagasan peningkatan pemahaman, ya, maka kalian harus mampu memperlihatkan
perbedaan before afternya, peningkatan pemahaman yang terjadi, maka akan ada kegiatan evaluasi seperti itu. Kegiatan 2 membuat video, bukan tahapannya membuat video. Kegiatan 2-nya membuat video. Oke, tahapan 1, kegiatan 2, kan ada kegiatan 1 persiapan, kegiatan 2 membuat video. Oh, gini. Dan dua. Oke, membuat video tahap 1 membuat materi edukasi, tahap 2 membuat video, tahap 3 memasukkan video ke YouTube, atau akan mengirim kemana? Bisa pindah ke kegiatan 1, Kegiatan 1. Ya. tahap 2-nya, merancang jadwal sosialisasi diganti. Menentukan konten media, menentukan platform media sosial tujuan. Kemudian tahapan 1, oke, pindah kegiatan 2. Kegiatan 2 membuat materi video, membuat videonya, kemudian mengupload video ke YouTube boleh. Kemudian kegiatan 3, dirimu mau membuat leaflet atau tidak? Oke, kegiatan 3 membuat leaflet. Tahap 1 merancang leaflet. Tahap 2 menggabungkan link YouTube ke dalam leaflet. Tahap 3 mencetak leaflet. Kemudian edukasi, saya tidak mengerti ini. Dirimu mau edukasi secara langsung atau tidak langsung? Kalau mau secara langsung berarti bikin edukasi langsung. Tapi kalau tidak berarti cuma dikirim, didistribusikan ke platform media sosial. Makanya coba Vivin lihat di kegiatan 1 tahap 2, saya tulis di situ menentukan platform media sosial tujuan. Tapi kalau dirimu melakukan langsung, berarti garis miring di situ membuat merancang jadwal sosialisasi atau edukasi, ya. Oh iya, Bu. Jadi disesuaikan kalau Tapi mau bisa lewat media dua-duanya, Bu. sosial. Bisa, bisa dua-duanya. Jadi kalau mau dua-duanya berarti nanti kegiatan 3, sorry bukan kegiatan 3, kegiatan 4 edukasi, kegiatan 4 edukasi berarti tahap 1 mendistribusikan video ke platform media sosial. Oke, tahap 1-nya. Tahap 2-nya melaksanakan edukasi langsung. Tahap 3-nya simulasi atau tanya jawab. Ini simulasi atau tanya jawab ini karena ada terserah materinya ya. Tahap keduanya apa dulu, Bu? Sebelum Melakukan terkait. edukasi langsung. Oh, melakukan. Tahap 3 tanya jawab. Oke teman-teman, jadi seperti ini kegiatan rancangan kalian. Nanti disesuaikan dengan apa yang dikonsultasikan dengan mentornya. Apakah mentor menawarkan seperti apa? Karena terkadang mentor menawarkan itu tidak masuk akal. Kadang mentor memberikan identifikasi isu itu yang bukan kewenangan kalian atau di luar kewenangan kalian. Makanya kalian harus menyesuaikan. Ya. Nah, dari kegiatan ini teman-teman sudah bisa melihat, oh ada strategi mengisi-ngisi tadi itu. Contoh, tadi sudah saya perlihatkan bahwa tahapan kegiatan 1, tahapan 2 itu bisa kita mainkan. Mau bikin merancang jadwal kah, atau menentukan mengidentifikasi platform media tujuan kah? Karena kan mau di sosial media, misal seperti itu.
Jadi teman-teman tahapan apa setiap kegiatan minimal 3 tahapan, ya. Iya. Oke. Nah, kebutuhan kita untuk di kegiatan ini, maaf di materi ini kita butuhnya dulu hanya sampai di kegiatannya. Kenapa? Karena kita akan mengkaitkan kegiatan dengan agenda 3 atau mengkaitkan dengan perspektif Smart ASN dan manajemen ASN. Ibu izin bertanya Bu, Ya, kalau silakan. misalkan kan ini yang menentukan isu strategisnya kan dari kita sendiri. Kalau misalnya kemudian setelah kita bawa ke mentor, ternyata dari mentor sendiri gitu berdasarkan mentor itu tidak sesuai dengan ini, terus kita diarahkan untuk mengganti isu strategi kita itu seperti apa Bu? Nah, enggak masalah. Kalau kalian memang tidak bisa menjelaskan dengan baik, misalnya, oh iya Pak, iya saja, ya berarti mengikuti mentor. Nah, Kalian buat ya. lagi baru. Tapi kalau kalian mampu menyampaikan, misal mentor minta, oh nanti bikin begini ya, yang judulnya ini. Kalian harus bisa lihat, sampaikan bahwa Bapak atau Ibu mentor, mungkin itu bukan di kewenangan kami, di jabatan kami, ya. Karena kan kalian punya jabatan yang coba kalian lihat. Nggak mungkin loh, misal saya contohkan saja punya Vivin. Nggak Iya, mungkin urus stunting sudah seluas tadi ya. Kalau tadi iya, itu kan urusannya dinas itu. Nah, iya, jadi betul. saya hanya ini yang di lingkup Warga kami Harapan. gitu Oh, misal. iya. Atau kayak saya dapat barusan di Morowali Utara, mentornya mau bikin yang besar. Saya sudah sampaikan tidak usah bikin saja yang ini. Enggak, anu. Saya ya namanya kita cuma di materi begini ya sudah terserah mentor saja. Nanti Ah, ujung-ujungnya kan iya. mentor ketemu sama coach gitu. Jadi teman-teman eh, tahap satunya kalian pintar-pintar dulu menyampaikan bahwa eh, ada namanya kewenangan kalian, ada namanya jabatan kalian. Karena biasanya mentor itu karena apa ya merasa bahwa oh ya kita selesaikan secara adat semua urusan yang tidak beres ini. Mumpung ada kalian baru Betul. masuk begitu kan. Nah, jadi silakan teman-teman pandai-pandai menyampaikan. Tapi kalau juga mentornya keras, tidak bisa eh, apa ya, tidak bisa diajak diskusi ya sudah terima saja lah. Nanti kan Iya, ada coach juga teman diskusi. Oke, baik. Vivin sudah ada gambaran. Jadi nanti mengerjakan tugas yang saya berikan untuk tugas kedua kan kegiatan yang diaktualisasikan dengan Kegiatan nilai eh, dengan semua agenda 3. agenda Kalau 3. di awal di learning journal yang dikaitkan dengan agenda 3 adalah permasalahan. Berarti tadi ya permasalahan belum optimalnya pelayanan informasi ya tentang stunting. Penting. Mm. Kayak tingginya angka rujukan pasien ke poli itu boleh, tapi dirimu kan harus menurunkan angka rujukan. Nah, itu Ya. berarti harus buat kegiatan yang eh, akhirnya membuktikan bahwa ada penurunan eh, angka rujukan. Itu kan agak rumit juga kan? Iya, Bu. Nah, makanya strategi kita teman-teman membuat judul atau gagasan yang pas. Sehingga nanti penguji tidak malah menekan kita bahwa "Oh, kalau judul begini kan ini hasilnya begini gitu. Jadi kalau kayak Vivin tadi judulnya berarti langsung saja masuk digitalisasi, pelayanan informasi. Karena ada digitalisasinya ya melalui video misalnya. Atau kalau tidak digitalisasi ya berarti pelayanan informasi kasus stunting gitu, tentang stunting. Tapi kalau pelayanan informasi itu sudah pernah dilakukan, maka dirimu melakukan bisa penguatan kalau tidak digitalisasi. Berarti penguatan pelayanan informasi. Penguatannya dengan apa? Sudah buat video, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian mungkin dirimu bisa kasih tambahan bahwa Bapak apa penguji dalam video tersebut ada materi tentang mereka membuat penjadwalan misalnya tentang bagaimana memberi makan anak tumbuh atau mengetahui tumbuh kembang Iya. anak atau apalah hal-hal baru yang berbeda dari apa dari sosialisasi sebelumnya atau edukasi sebelumnya. Baik, Jadi Bu. bisa macam-macam dibuatkan ya di video itu misalnya ada tentang memotivasi mereka untuk apa yang penting berbeda dari sosialisasi sebelumnya.
Baik. Oke, terima kasih. Bisa Kasih, di-stop Bu. share, silakan. Teman-teman untuk kegiatannya bebas ya. Jadi bisa saja misalnya Vivin tadi, Bu, saya tidak langsung mau buat video, Bu. Jadi apa? Ma- Misalnya saya mau, tunggu bentar. Misalnya saya mau eh, buat materi, buat kegiatan buat materi untuk buat materi di kegiatan sendiri. Jadi saya belum mau langsung bikin video, Bu. Saya mau khusus bikin materi untuk satu kegiatan. Berarti teman-teman bisa membuat materi itu materi sosial apa membuat materi sosialisasi atau edukasi atau membuat materi tentang stunting. Jadi materinya berdiri sendiri kalian buat. Selanjutnya baru kayak punya Vivin tadi membuat media sosialisasi. Satu membuat video, dua membuat leaflet, gitu-gitu ya. Jadi macam-macam cara ininya sampai tidak harus semuanya sama dengan Vivin misal. Oke, sampai di sini masih adakah yang bisa memperlihatkan? Boleh, saya punya Bu tabik baru saya Oke, bikin-bikin tadi juga Bu. oke, silakan. Tabik. Tabik. Aduh, tabik baru saya bikin-bikin tadi ini Bu terkait kegiatan sama tahapan kegiatannya Bu ya. Kegiatan dan tahapan, oke. Berarti kita lihat dulu Oke. untuk APKL-nya. Bu APKL. APKL tunggu ya. Atau kalau tidak ada APKL, enggak usah. Nanti disesuaikan Ke saja. Yudis. Ya, Kita lihat boleh. dulu optimalnya pemanfaatan aplikasi Si Inas Bu. si Inas Siap. di kalangan pelaku. Oke, boleh, boleh, boleh. Penyebabnya eh, perangkat terbatas. Oke, kemudian tidak ada rewards. Oke, tidak dilakukan pendampingan secara langsung. Sosialisasi masih kurang. Minimnya anggaran, kurangnya panduan teknis, pelaku UMKM kurang literasi digital. Berarti bisa lihat kegiatannya. Tapi Bu, baru saya coba-coba tadi bikin. Oke, berarti satu mendata daftar pelaku ya IKM. me- Oke, kemudian kegiatan duanya pembuatan materi sosialisasi, pelatihan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Eh, Tunggu bentar ya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit Bu ya. Budi, ini akun si Inas sebenarnya ini adalah aplikasi yang wajib dimiliki oleh semua pelaku IKM Bu. Nah, dari data yang kemarin saya coba tanyakan ke teman-teman senior di sana bahwa jumlah IKM dengan jumlah apa namanya jumlah data yang memiliki akun Sinas itu tidak sama. Artinya pelaku IKM itu masih banyak yang belum memiliki akun Sinas, Ibu. Oke. Jadi saya menganggap bahwa berarti belum optimalnya sosialisasi tentang perlunya ini aplikasi Sinas karena aplikasi Sinas ini merupakan program dari Kementerian Perindustrian dan wajib untuk pelaku IKM memiliki akunnya, Oke, Bu. pertanyaannya sudah disosialisasikan si Inas ini? Hmm, saya belum sepertinya belum optimal, Bu. Kenapa saya bilang belum belum optimal? Karena data data industri dengan data akun Sinas itu Ya. jomplang, Bu. Oke, sekarang belum optimalnya pemanfaatan. Jadi ada dua contoh boleh. Eh, Belum optimalnya kalau cuma mau bikin sosialisasi berarti belum optimalnya pelayanan informasi aplikasi si Inas. Belum apa, Bu? Belum Belum optimalnya sama dengan Vivin tadi, belum optimalnya eh, belum pelayanan belum optimalnya pelayanan informasi informasi aplikasi si Inas. aplikasi Sinas. Oke.
Nah, itu boleh satu. Atau boleh juga ini belum optimalnya pemanfaatan. Oke sih. Eh, Kalau ini belum optimalnya pemanfaatan berarti ini sampai di nanti pakai evaluasi. Bagaimana Ini pemanfaatannya? saya melakukan monitoring dan yang terakhir itu ada kegiatan Bu, monitoring dan evaluasi partisipasi IKN. Oke. Eh, Kalau saya menawarkan untuk Iya Bu, boleh. tahapan kegiatannya itu tidak usah terlalu banyak karena tahapan kegiatan itu berimplikasi ke aktualisasi nilainya. Jadi Oh siap, aktualisasi nilai banyak. Pertama, siap, siap. boleh catat-catat. Boleh Bu, saya catat Bu. Kegiatan satu, persiapan aktualisasi. Oke, persiapan aktif satu. Oke Bu, Tahapan satu sama konsultasi mentor. tahapan ya Bu ya. Tahapan satu konsultasi mentor. Kemudian eh, Iya. kemudian mengumpulkan teman-teman. Jadi tabe ya, ini kegiatan tahapan satu, tahapan dua, ada kolaboratif, ada kompeten. Kalau nanti ketemu penguji, pasti dia minta diperkaya. Jadi aktualisasi nilai itu terhadap tahapan, teman-teman. Jadi tahapan itu yang akan diaktualisasikan 7 nilai. Tahapan 2 7 nilai dan seterusnya. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman nanti perkaya. Kemudian mengelompokkan data pelaku, mencetak dokumen pelayanan. Oke. Kemudian tahapan duanya mengumpulkan data. Iya. Berarti ini mengumpulkan data apa nih? Data IKM itu Bu, yang Oke. mana yang belum? Oke, Belum. mengumpulkan data IKM. Kita kosongkan Ya. dulu tahap 3 dan tahap 4-nya. Karena mengumpulkan, tak usah dihapus, kasih warna lain saja, merah. Karena itu mengumpulkan itu bisa masuk sudah juga dengan mengelompokkan, ya. Maksudnya di Oh iya. dalamnya sudah bisa mengelompokkan. Oke, kita lihat kegiatan 2. Kegiatan 2, pembuatan materi sosialisasi. Dirimu mau bikin panduan tidak? Ya, Penggunaan. memang rencana memang panduan Ibu. Oke, berarti yang dibuat panduan. Iya. Membuat panduan, kan yang mau dijelaskan ini kan Tentang cara tata cara tata caranya kan, pembuatan berarti akun ya. kegiatan Akun 2 ya. membuat panduan. Membuat Ah, ah. Saya catat ya Bu ya. Ya, membuat panduan. Kemudian membuat panduan itu pertama, dirimu mau membuat panduan itu dengan video tutorial, dengan video juga? Iya, rencana. Bisa aja begitu. Tapi nanti dilihat Bu di ujungnya apakah bisa dengan cukup dengan apa namanya pamflet begitu Oke, ataukah nanti juga butuh dengan dibuat saja dulu, video. membuat panduan Iya, berarti merancang, merancang Bu. Di ya, mana Bu merancang? Tahapan kegiatan. tahapan satunya, Oh, merancang. ya, menyusun panduan. Cang. Kalau sudah selesai disusun panduannya, silahkan nanti pilih mau membuat video atau Oh iya. mencetak. Oh iya iya, iya. Oke, kemudian tahap tiga bisa sosialisasi. Sosialisasi berarti persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, tahap satu persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian simulasi. Tahap tiga simulasi dan tanya jawab. Oke, Oke. kemudian eh, simulasi tanya jawab bisa langsung pendampingan kah? Berarti simulasi dan Iya, iya, Bu. pendampingan. Tahu usah tanya jawab, Iya, Bu. simulasi dan pendampingan. Oke.
Kemudian kegiatan 4, evaluasi. Ini evaluasi sosialisasi ya. Evaluasi Iya. sosialisasi eh, pemanfaatan apa itu? Oke. Iya. Yang keempat, evaluasi berarti tahap satunya eh, ini bukan ini hanya evaluasi kan 1 bulan. Jadi kita cuma mau lihat seberapa banyak IKM yang mengikuti pendampingan tersebut dan mampu memanfaatkan si INAS itu. Sebenarnya evaluasi ini Bu dalam bentuk anu sebenarnya juga sebenarnya 3 bulan ini karena setelah dia membuat akun itu ada lagi laporan yang harus dia buat dan itu akan diupdate setiap per 3 bulan sebenarnya Bu. Oke. Jadi teman-teman bisa mindsetnya di dikerucutkan bahwa teman-teman sekarang sedang membuat rancangan aktualisasi, bukan sedang membuat Oh, pekerjaan. Boleh ya? oh, boleh boleh. Gitu. Kalau tadi yang dibahas itu bikin pekerjaan, berarti bikin laporannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah keenakan. Ini cuman membuat rancangan aktualisasi. Karena Oh iya, tadi iya. tadi mau bikin gagasan, Bu, saya hanya mau mengoptimalkan pelayanan informasi tentang pemanfaatan INAS itu. Ya, Ya sudah, iya. bikin aja pemanfaatan INAS itu disosialisasikan. Cukup mengevaluasi dalam 1 bulan itu apa yang terjadi. Contoh, Oh iya. jadi evaluasi sosialisasi berarti hasil sosialisasi itu yang dirimu mau evaluasi dengan pendampingannya misal. Jadi Siap. tahap 1 misalnya eh, mengumpulkan atau mengidentifikasi atau memantau atau apa ya, memantau, mengumpulkan hasil eh, tahap satunya ya. Oh satu Bu ya. Ya, tahap 1. Jadi tidak usah pakai membuat database IKM karena kan ini bukan urusan pekerjaan ya. Ini hanya urusan Iya. eh, pendampingan. Jadi nanti sebentar kita bahas tentang Siap siap Bu. database tadi. Kemudian membuat atau mengumpulkan atau begini, mengidentifikasi. Kan dirimu mengidentifikasi IKM apa yang sudah masuk. Yang tadi kan Ya, kelihatan belum Bu. dan sudah kan? Ya, Nah, jadi mengidentifikasi IKM yang atau data yang masuk atau apalah, pokoknya yang akan sudah kelihatan lah ya, IKM yang ya IKM yang sudah sudah memanfaatkan itu. memiliki ya, memiliki Ya, akun. kemudian oke. Kemudian mengidentifikasi, kemudian yang tahapan 2-nya membandingkan atau mengelola data. Mengelola. Mengelola data apa yang mau diharapkan? IKM yang sudah Bertambahnya memanfaatkan bertambahnya kan? akun. Ya, 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 ya. mengelola data pertambahan akun pengguna INAS misal. Iya, iya. Nah, ketiga, tahap 3, membuat laporan hasil sosialisasi. Oke. Jadi hasil Bu sedikit. sosialisasi, Ya. ya, jadi nanti ada hasil sosialisasi, laporannya ini akan dimasukkan dalam include masuk di laporannya nanti kalau sudah buat aktualisasinya. Jadi Iya, iya. teman-teman yang memang membuat teman-teman susah bisa mendapatkan rancangan karena teman-teman mindsetnya masih terlalu luas. Masih mau menyelesaikan pekerjaan dalam per triwulan ke apa. Enggak. Kalau memang kalian bilang urusannya masih belum optimal tentang layanan informasi, berarti hanya urusan sosialisasi yang kalian harus selesaikan. Kalau kalian Iya, bilang belum optimalnya pelaksanaan pelaporan, berarti hanya pelaksanaan pelaporan itu yang kalian selesaikan. Gitu. iya. Kalian mau bilang belum optimalnya pendokumentasian laporan ini, ya berarti hanya tentang itu.
belum optimalnya pendataan atau pengumpulan data, berarti hanya itu. Tidak usah kalian urus negara ini terlalu luas, karena kan kita masih di ranah eh, belum sampai ke sana, gitu ya, Iya, iya Bu. teman-teman. Kalau kita lihat ini pelajaran saja bagi teman-teman lainnya bahwa oh begini toh Bu, oh ringkas. Iya, karena saya kita hanya mengurus tentang pelayanan informasi yang belum optimal tentang tadi Si- pemanfaatan inas itu bla 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 IKM dan seterusnya. Nah, jadi oh ya, belum selesai tadi ini Ilham di atasnya. si- Jadi kegiatan satu, tahap satu itu kan konsultasi mentor. Kegiatan dua, sorry, kegiatan satu tahap dua bisa lihat. Tahap dua kan mengumpulkan, eh, bisa lihat tadi tahap duanya. Bukan ini kegiatan dua, tahap dua itu di kegiatan satu. Nah ini tahap duanya mengumpulkan data IKM, ya. Iya, Kemudian mengumpulkan data IKM ini kan sudah termasuk mengelompokkan dan mencetak dokumen, sudahlah mencetak, mengelompokkan saja. Kemudian ke siap. tahapan tiganya, tahapan tiganya bisa mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi Budi. Ya, Kalau tadi mengumpulkan saya referensi. masukkan referensi di sini Bu, di pembuatan materi itu enggak ya? Sebenarnya Boleh, sih enggak ya Bu ya? boleh. Cuman kan kita mau bikin supaya tidak banyak tahapannya. Oh iya Bu. Kecuali dirimu mau bikin di tahapan tiga untuk kegiatan satu itu ada mau mengumpulkan akun atau mau mengumpulkan apa silahkan. Berarti referensi Iya. bisa turun ke bawah. Cuman kalau di situ kosong, berarti referensi pindah di situ saja. Jadi di bawah, bisa lihat di bawah, Dihapus Bu ya. tidak usah referensi, langsung saja merancang. Tahap satu Siap. merancang, tahap dua menyusun, tahap dua menyusun. Tahap tiga, tadi mau mencetak kah, mau membuat video kah? Oke. Pembuatan materi sosialisasi, ganti saja pembuatan panduan sosialisasi. Membuat Mana Bu bukan yang panduan, bukan panduan sosialisasi. Pembuatan, panduan, pemanfaatan. Oh iya. Iya, karena Pem- itu bukan hanya untuk materi sosialisasi. Kalau membuat materi sosialisasi berarti hanya untuk kepentingan sosialisasi saat itu. Tapi kalau panduan itu bisa dibagi-bagikan setelah sosialisasi, kapan-kapan itu masih bisa dibagikan untuk Iya panduan. Bu. Oke ya, jadi eh, seringkas ini teman-teman, tidak Iya. tidak perlu heboh-heboh sekali. Ini yang saya tawarkan ke teman-teman ini hanya sederhana, ya. Jadi kalau teman-teman Iya mau lebih Bu. heboh, mau lebih sibuk, mau lebih jelimet, silahkan. Apa bebas untuk berkreasi. Ini saya memberikan gambaran singkat supaya teman-teman punya modal untuk di agenda 3 ini. Oke ya. Sampai di sini ada Bu, pertanyaan? Bu ini untuk sosialisasinya kan Hmm. kalau saya lakukan sosialisasi door to door bisa Bu ya, nggak perlu mengumpulkan maksud saya. Saya Iya, mau ke sini. bisa. Berarti Hmm, soalnya bisa. ini wargi motong ini panjang Bu. Bisa sosialisasi langsung. Yang Karena juga kalian tidak punya kewenangan mengumpulkan mereka, mau siapkan iya Bu. snack apa. Iya Jadi iya. langsung. Jadi kalau tanya Itu ke Bu. Muji di sosialisasinya, saya langsung datang ke tiap-tiap ini. Oke? Siap Bu. Oke. Siap Bu. Jadi Makasih Bu. ya sama-sama informasi dari saya bahwa teman-teman harus memahami betul-betul apa yang teman-teman buat, ya, apa yang aktivitasnya seperti apa itu yang harus dipahami supaya teman-teman mau diputar balik atau bagaimana teman-teman bisa tetap paham. Oke, makasih Ilham. Siap. Makasih Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Nah, ini berarti Ilham sudah bisa tinggal bikin pendahuluan, selesai deh. Makanya teman-teman, kenapa saya Siap. tawarkan untuk tidak membuat tahapan itu lebih dari 3? Karena teman-teman akan mengaktualisasikan nilai berakhlak itu di setiap tahapan. Jadi teman-teman, saya kasih contoh saja ya, sekedar gambaran. Teman-teman pada saat saya, teman-teman masih ingat tidak di nilai berakhlak itu ada panduan perilaku, ya? Maka teman-teman bisa lihat misal pada saat kan yang diaktualisasikan nilai itu tahapan teman-teman. Maka saya misalnya ini saya melakukan pembelajaran dan tahapan saya
tahapan yang saya lakukan ini, pembelajaran dalam kelas. Maka kalau saya jelaskan ke penguji, Bapak penguji mohon izin, saya akan mengaktualisasikan nilai berakhlak pada tahapan 1, yaitu pembelajaran dalam kelas. Pada tahapan tersebut teraktualisasi. Jadi mohon perhatian teman-teman ya. Ini masuk di penilaian, teman-teman paham atas aktualisasi nilai di kegiatan, di tahapan kegiatan. Kalau ini teman-teman jelimet kurang ini, ya berarti akan nanti penguji cuma begini teman-teman. Oh iya, iya. Dia tidak akan protes, tapi nilainya jelas dia taruh di level mana, level 1, 2, 3 atau 4. Ya, jadi penguji akan oh iya. Paling dia cuma tanya, cuman itu nilainya bisa diperkaya lagi, itu ungkapan, tapi yang dimasukkan di nilai sesuai dengan tabel. Ya, jadi saya contohkan Bapak penguji teraktualisasi pada saat saya memberi pembelajaran di kelas seperti ini, teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, di mana pada saat memberi pembelajaran saya melakukannya dengan ramah dan solutif. Tahu tidak ramah itu panduan perilaku keberapa? Kedua, di berorientasi pelayanan. Teraktualisasi nilai akuntabel, yaitu materi yang saya berikan pada saat saya memberikan pembelajaran seperti ini dapat saya pertanggungjawabkan. Pertanggungjawab itu panduan perilaku 1. Teraktualisasi nilai kompeten, yaitu saya melakukan dengan kualitas terbaik. Jadi pada saat saya memberikan pembelajaran seperti ini, saya selalu menyiapkan poin-poin penting, saya menyiapkan skenario untuk membuat kualitas terbaik di pembelajaran itu. Teraktualisasi nilai harmonis, yaitu saya tidak pernah membeda-bedakan dalam pembelajaran dari latar belakang peserta siapapun. Jadi kalau saya mau menjelaskan lebih dalam lagi ya pada saat saya mau menunjuk atau memilih siapa, saya tidak pernah melihat latar belakang. Teraktualisasi nilai loyal, di mana materi-materi pembelajaran yang saya berikan semua merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Atau kalau teman-teman misalnya membuat SOP ya, melakukan hal-hal ini selalu merujuk pada SOP yang ditetapkan. Adaptif, teraktualisasi nilai adaptif, yaitu saya melakukan bertindak proaktif. Ya, jadi pada saat peserta memberikan pertanyaan, saya dengan sigap langsung memberikan jawaban untuk bukti bahwa saya proaktif di dalam pembelajaran. Teraktualisasi kolaboratif, yaitu saya memberikan berbagai pihak, memberikan kesempatan teman-teman untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam dalam materi tersebut. Begitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman aktualisasikan nilai apa, dia terkait di panduan perilaku yang mana. Jadi teman-teman boleh jelaskan panduan perilakunya dulu, atau yang penting aktivitas itu teman-teman kenali sehingga teman-teman paham dia kenanya di panduan perilaku yang mana untuk nilai itu. Demikian teman-teman, itu hanya sekedar contoh. Ya, masih adakah pertanyaan? Sudah jam 9. Jadi tugas kita masih kembali seperti yang tadi. Teman-teman tentukan permasalahannya, ya, yang dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian sedikit tambahkan satu kegiatan di pengalaman kalian dengan foto sebagai pemanis, ya. Kaitkan kegiatan itu dengan agenda 3. Manajemen ASNK, Smart ASNK. Nanti besoknya baru kalian kerjakan tahapan kegiatannya atau kegiatannya. Ya, kenapa? Karena tapi sebenarnya kalau masih belum ada pertemuan kita, silakan kalian kerjakan sekalian dengan kegiatan. Sebenarnya saya masih mencari waktu, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Jadi bagi teman-teman yang sulit atau sulit menemukan kegiatan, nanti bisa kita saling bantu. Semoga apa yang kita buat sama-sama itu bisa bermanfaat bagi adik-adik, ya. Tapi buat aja dulu, nanti kalau ibu kayaknya kegiatan ini belum pas, tapi kalian sudah buat aktualisasi saja, kaitkan saja dengan agenda 3. Kan nanti benar, bukan benar, pas tidaknya nanti kita perbaiki atau kita main-mainkan seperti
punyanya Pak Ilham dan Vivin tadi. Ya, seperti itu. Toh juga kalian tidak perlu percaya saya. Karena saya hanya mengantarkan saja biar kalian dapat kegiatan. Bisa saja hal itu belum berkesesuaian atau nanti bisa saja coachnya mungkin nanti punya ide lain atau mentor punya ide lain. Tapi paling tidak kalian mampu mengetahui bagaimana cara atau strategi kita dalam menentukan kegiatan serta tahapan. Ya, jadi mainkan saja, buat saja seperti Ilham punya. Bu, saya kurang sosialisasi. Ya, bikin saja kurangnya pelayanan informasi, belum optimalnya. Atau kalau belum optimalnya pengelolaan apa. Ujung-ujungnya juga sosialisasi gitu ya. Tapi permasalahannya tidak usah sampaikan bahwa belum optimalnya pelayanan informasi, bisa yang lainnya. Tapi ujung-ujungnya penyelesaiannya juga cuma sosialisasi. Ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih atas semangatnya sampai malam ini. Terima kasih masih bisa tersenyum Devi ya. Devi, Vivin, makasih, Ririn, Endang, Madevira, Nasrah, makasih banyak. Untuk bapak-bapak semua, makasih juga ya. Saya tidak sebutkan lagi satu-satu, tetap semangat. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya. Semangat selalu, Bu Latifa, Pak Ahmad, Tabe. Bu, makasih banyak Ya, ya. Iya, makasih sama Bu. banyak. Ya, Terima kasih sudah didampingi. Makasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih semua teman-teman. amin. Assalamualaikum. Ketemu lagi besok. Iya, insya Allah senyum dong. Tapi Bu, konfirmasi terakhir untuk tugasnya berarti besok kita Jadi presentasikan. besok yang learning journal. Oh, besok ya kalian. Kalau masih mampu, masih kuat, masih ada energi, kerjakan saja semua. Tapi Iya, Bu, kegiatanku belum betul. Nanti kita perbaiki sama-sama. Oke ya? iya, iya Bu, makasih Sehat Bu. selalu, bahagia selalu Oke. teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi Bu Latifah. Ya, sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat beristirahat. Oke, Dedik. Hari ini kita menutup kegiatan pembelajaran agenda 3 dari Ibu Niputu Dewi Sutianingsi SMM. Itu kita istirahat. Besok kita ketemu lagi di room ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Tabe.